saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin apakah akrab lagu ini sekurang-kurangnya biasa dinyanyikan oleh sekami atau anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pasti kau akan berbuah. Tidak bagus suara saya kan? Tetapi lagu ini cukup berarti untuk menjelaskan maksud dari perikop yang baru kita dengarkan ini. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, inti dari lagu tadi itu adalah buah. Apa buah? Itulah cinta. Kalau bicara cinta, kadang gampang sekali, bahkan inilah kata yang paling enak untuk dibicarakan. Tetapi bagaimana cinta ini menghasilkan buah? Ini sekarang menjadi permasalahan. Lalu buah apa yang mau diharapkan oleh cinta ini? Untuk sampai kepada buah itu, apa yang harus dibuat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya gariskan permenungan saya. Temanya begini: cinta menuntut pengorbanan. Cinta menuntut pengorbanan. Seperti kata orang bijak, hidup adalah suatu kehampaan bila tanpa cinta. Namun cinta tanpa pengorbanan akan kehilangan makna. Untuk saya menarik ungkapan ini. Hidup, kalau orang tidak pernah merasakan cinta dalam hidupnya, tentu merasa diri hampa. Tapi bila cinta hanya sekedar cinta tanpa ada suatu tindakan pengorbanan, maka cinta itu sebenarnya kehilangan makna. Sangat jelas kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama, bagaimana Saulus dalam awal pertobatannya, ketika dia diutus, bahkan bukan diutus sebenarnya, dia meminta surat kepada pemimpin supaya dia diutus pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen. Sebenarnya istilah orang Kristen belum dikatakan pada saat itu, tetapi boleh kita katakan orang yang percaya atau pengikut Yesus disebut adalah orang Kristen. Dalam artian itu, pergi Saulus untuk menganiaya orang Kristen. Tetapi sebelum sampai ke Damsyik, Yesus menangkap, atau bisa kita katakan memberi penampakan diri kepada Saulus yang akhirnya bernama Paulus. Dalam bacaan pertama masih dikatakan Saulus. Saulus itu adalah kata yang sama dengan Paulus. Karena itu waktu sebelum pertobatannya dia bernama Saulus,
Tapi setelah pertobatannya dinamai Paulus. Ditangkap, pengalaman Yesus menunjukkan dirinya bahwa dirinya sungguh-sungguh bangkit. Dan mengapa engkau menganiaya orang-orang yang percaya kepadaku? Pengalaman itu akhirnya dia kembali ke Yerusalem dan ingin mengatakan pengalamannya kepada semua orang bahwa Yesus yang selama ini menjadi saya anti sekali, rupanya benar seperti yang dikatakan para murid bahwa dia telah bangkit. Tetapi kita lihat dari gobaran-gobaran cinta yang mendorong dia untuk menyampaikan berita ini, tetapi tidak serta-merta para murid langsung menerimanya. Karena apa? Masuk akal para murid menolak Paulus. Karena Paulus sudah menjadi sosok yang ditakutkan. Karena terkenal bahwa dia adalah orang yang paling getol untuk membasmi, boleh kita katakan membasmi, untuk membinasakan orang-orang Kristen. Tetapi tiba-tiba dia datang dengan pewartaan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba mengakui bahwa Yesus telah bangkit. Apakah ini sesuatu yang benar? Maka para murid menolaknya. Tentu cinta yang ditolak bukankah sebuah perjuangan? Dan akhirnya hal ini dimediasi oleh Barnabas, menjelaskan kepadanya bahwa dia sungguh-sungguh mengalami pengalaman seperti yang diceritakan. Dan akhirnya diterima. Dan kita lihat bagaimana tingginya pengorbanan Paulus. Bagaimana dia kencangnya, ambisinya, bahkan arogan bisa kita katakan, untuk membinasakan orang Kristen. Demikian juga kuatnya dia mewartakan Kristus yang bangkit setelah dia mengalami Yesus menangkapnya. Dan sangat menarik sebenarnya bahwa ketika dia mewartakan itu, tentu para petinggi-petinggi orang Yahudi pada saat itu heran, apa sekarang yang membuat Saulus ini menjadi berubah haluan? Awalnya dia minta surah supaya menganiaya orang Kristen, sekarang justru dia pelaku utama untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Maka dengan sendirinya mereka pun ingin membinasakan, ingin membunuh Paulus. Nyawa terancam. Di situ sangat jelas ditampakkan bagaimana cinta yang mendorong Paulus untuk mewartakan Yesus yang telah bangkit sungguh-sungguh penuh dengan pengorbanan. Karena itu pada akhirnya para jemaat yang lain yang mendengarkan bahwa Saulus ingin dibunuh, maka mereka menariknya ke daerah Kaisarea. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, cinta yang selalu menggarisbawahi menjadi ciri khas kekristenan adalah menuntut sebuah pengorbanan. Itulah yang ditegaskan oleh Yesus dalam amanatnya, amanat perpisahannya kepada para murid, yang mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Seperti apa pokok ini? Kita tahu, mungkin di tempat kita tidak biasa melihat pokok anggur karena tidak tanaman yang khas di tempat kita ini. Tapi sekurang-kurangnya boleh kita berpikir tentang pokok yang terdiri dari cabang-cabangnya. Dan kita tahu kalau cara membersihkan pokok anggur itu harus dipangkas dulu dia, tumbuh lagi tunas baru, dan itulah yang akan membuat bakal-bakal buah menjadi lebih banyak. Dan itulah dibuat Yesus untuk menjelaskan maksudnya supaya orang sungguh-sungguh percaya kepadanya yang sungguh-sungguh menjanjikan keselamatan. Akulah pokok anggur yang benar. Pokok di mana ranting-rantingnya pertama-tama kalau tidak berbuah akan dipotong, dan kalau yang berbuah
itu akan dibersihkan lagi nanti dan akan memunculkan, dibersihkan dalam arti dipotong-potong lagi nanti cabang-cabang yang sekitarnya supaya menumbuhkan lagi cabang-cabang yang baru yang membuat lebih banyak lagi kemungkinan buah. Maka dikatakan maka menghasilkan buah yang lebih banyak. Buah itulah menjadi harapan. Dan jelas dikatakan Yesus dalam amanat terakhir kepada para murid bahwa mereka yang masuk atau menjadi pengikut Yesus adalah mereka yang mempunyai cabang yang dibersihkan, kemudian daripadanya akan menghasilkan buah yang pada awalnya ada tetapi menjadi lebih banyak, berlimpah-berlimpah. Tetapi cabang-cabang yang tidak menghasilkan buah itu akan dipotong nanti dan dikumpulkan lalu dibakar. Kita tahu hasilnya kalau sudah dibakar jadi debu, menjadi tidak berarti lagi. Demikian jugalah hidup bersama dengan Yesus. Kalau seorang yang mengartikan dirinya bagaikan cabang yang berbuah, tetapi buah ini hendak dipelihara lagi supaya menghasilkan buah yang lain, buah yang bertambah-tambah, maka kepadanya juga akan juga dilimpahi rahmat yang melimpah-limpah. Dan sama juga nasibnya kalau mereka yang tidak percaya kepada Yesus dan dia mungkin percaya hanya seperti dikatakan dari bacaan kedua tadi, cinta bukan hanya untuk di lidah saja, tetapi harus nampak dalam aksi perbuatan. Dan di sini cabang yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Demikian juga nasib orang yang tidak percaya, karena seringkali orang, ya pastor saya Katolik, sudah lama saya Katolik pastor, dari nenek moyang saya Katolik. Lalu apakah kekatolikan dengan label seperti itu menjamin dirinya masuk dalam kehidupan kekal? Dalam bacaan Injil ini, dalam amanat Yesus yang terakhir ini, sangat jelas dikatakan, kalau hanya mengatakan di bibir saja saya Katolik, saya percaya, tetapi kekatolikan itu tidak nampak dalam aksi bahwa dia adalah orang yang mencintai. Dan cinta seperti apa yang ditunjukkan, bahwa cinta yang menuntut sebuah pengorbanan dan memberikan hasil. Tentu dia adalah seperti Katolik yang hanya seperti cabang yang dipotong akhirnya dikumpulkan dan dibuang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, rasanya Injil ini sudah cukup jelas menjelaskan kepada kita akan pengharapan mengapa kita mesti datang ke gereja, mengapa mesti kita harus pergi ekaristi setiap hari Minggu, mengapa kita harus berdoa. Semuanya itu karena kita yakin itulah bagian dari bahwa kita sudah beriman, tetapi iman itu harus dipupuk sehingga dapat bertumbuh dan berkembang. Dan kalau ada pun nanti misalnya sesuatu yang tidak baik dalam ranting ini yang akhirnya dipotong, itulah gambaran kelemahan-kelemahan kita yang kita sanggup melihat itu sebagai kelemahan, dan itulah kita perjuangkan untuk kita melepaskan diri dari kelemahan, mengikis segala kerapuan-kerapuan kita supaya kita sungguh-sungguh mampu memberikan buah yang lebih banyak. Dan janji Allah, mereka yang sanggup melihat itu, yang sanggup melihat bahwa kepadanya dijanjikan rahmat yang melimpah, maka tidak heran kita kalau orang misalnya semakin kaya, akhirnya semakin kaya, tak usah cemburu, karena tidak sendirinya dia menjadi kaya, tapi karena dia mengimani dengan segala perbuatan cinta yang saya buat ini akan menambahkan rahmat yang lain yang membuat saya menjadi akan semakin melimpah dan melimpah. Karena itu
omong kosong kalau katakan aku mencintaimu tetapi tidak nyata dalam tindakan. Cinta itu sesungguhnya adalah dusta. Karena kadang gampang kita bercerita tentang cinta, tetapi ketika bagaikan misalnya yang orang pacaran, mungkin kalian masih ingat kalian pacaran, orang tua bapak ibu yang masih ingat waktu pacaran, atau masih orang-orang muda sekarang, di situ sangat nampak apakah dia memang mencintai saya atau tidak. Karena boleh saja dengan gampang salah satu pihak, tidak selalu kita katakan pihak laki-laki, salah satu pihak mengatakan aku mencintaimu, tetapi bahwa tidak nampak bahwa dia mencintai karena dia tidak peduli dengan apa yang dicintainya. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita pun mau melihat dalam hidup keluarga kita, seorang orang tua yang sungguh-sungguh mencintai keluarganya, tentu dia akan melakukan apa saja untuk keluarganya. Disitulah nampak sebuah pengorbanan. Dan kalau sudah melakukan segala sesuatu untuk keluarganya, tanpa kita banyak bicara pun anak-anak bisa menilai bagaimana perjuangan orang tua untuk menghidupi anak-anaknya. Dan pada akhirnya pun nanti anak-anak akan mengenang itu dan akan mewujudkan itu dalam hidup selanjutnya. Dan inilah sebenarnya cinta yang berbuah. Tapi kalau kita misalnya cinta kita pun kepada keluarga seadanya saja, kita terlalu sibuk kepentingan kita, atau misalnya hanya berpaut kepada misalnya karir, dan anak-anak misalnya dititipkan kepada orang tertentu. Saya tidak mendukung orang-orang seperti itu. Cinta itu harus diterima dari orang tua, bukan dari yang lain. Karena itu, maka karena anak selalu menyaksikan apa yang dibuat oleh orang tuanya, maka pada saatnya pun dia nanti akan melihat itu dan berusaha untuk membalas. Inilah cinta yang sesungguhnya. Semoga dengan ini kita pun semakin disadarkan akan buah-buah cinta yang menuntut sebuah pengorbanan. Amin.